Selamat sore, saya Nika Desinta Bella akan menyampaikan presentasi respirasi dan fotosintesis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan respirasi. Respirasi adalah transformasi energi kimia dalam molekul organik menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Proses respirasi dalam tumbuhan dan hewan sama, yaitu respirasi seluler. Untuk reaksinya C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus ATP atau energi. Respirasi juga merupakan reaksi redoks, yaitu untuk oksidasinya C6H12O6 menghasilkan 6CO2, sedangkan untuk redoksnya 6O2 menghasilkan 12H2O. Penguraian glukosa diawali di sitoplasma. Ada dua jalur respirasi seluler, yaitu yang pertama respirasi anaerob dan respirasi aerob. Untuk yang pertama respirasi anaerob atau fermentasi, yaitu respirasi yang mengoksidasi molekul organik tanpa bantuan oksigen. Agen pengoksidasinya adalah NAD+. Sedangkan respirasi aerob, respirasi yang mengoksidasi molekul organik dengan bantuan oksigen. Reaksi-reaksi yang berlangsung pada respirasi seluler. Yang pertama yaitu glukosa. Glukosa adalah serangkaian reaksi yang menguraikan, yaitu satu molekul dengan 6 atom C atau glukosa menghasilkan 2 molekul 3 atom C, yaitu pirufat. Untuk glikolisis terjadinya di sitosol. Proses ini terjadi pada setiap makhluk hidup. Setiap molekul glukosa yang dipecah menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Proses glikolisis terjadi pada sitosol dan menghasilkan 2 ATP. Glikolisis yang pertama kan glukosa dipecah menjadi pirufat dengan bantuan ATP. Yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Tugas siklus Krebs adalah menyelesaikan proses penguraian dari glukosa. Jadi dari glukosa akan melewati proses siklus Krebs. Yang terjadi di siklus Krebs juga memecah molekul pirufat menjadi CO2 dan H2O. Lalu sejumlah besar atom hidrogen atau H+ dan elektron dilepaskan lalu dibawa oleh NAD+ dan FAD menjadi NADH dan FADH2. Lalu juga menghasilkan 2 ATP tambahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, glikolisis yaitu proses pemecahan glukosa menjadi pirufat dengan bantuan ATP. Lalu setelah glikolisis akan ke siklus Krebs atau citric acid cycle yang dibantu oleh ATP juga. Siklus TCA atau asam sitrat menghasilkan 2 ATP tambahan. Selanjutnya rantai transport elektron, yaitu molekul pembawa H+ dan elektron atau NADH dan FADH2. Dari siklus Krebs memasuki rangkaian reaksi berantai, yaitu reaksi transport elektron. Setiap pergerakan elektron di dalam rantai transport elektron menciptakan gradien proton, yaitu pergerakan proton dari konsentrasi tinggi ke rendah, menghasilkan energi. Proses pembentukan ATP menggunakan energi dari gradien proton atau semiosmosis. Jumlah ATP yang dihasilkan seluruhnya yaitu 32 ATP. Di akhir rangkaian reaksi terdapat molekul oksigen yang akan mengikat elektron dan H+ menghasilkan H2O. Yang pertama yaitu glikolisis, yaitu glukosa dipecah menghasilkan pirufat, menghasilkan 2 ATP. Lalu setelah glikolisis dia akan melewati siklus Krebs atau citric acid cycle yang menghasilkan 2 tambahan ATP. Lalu setelah siklus Krebs akan ke rantai transport elektron yang juga menghasilkan ATP. Dan transport elektron ini hasil akhirnya adalah 32 ATP. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi pada organisme
yang hidup di lingkungan dengan kondisi oksigen terbatas. Contohnya seperti rawa-rawa, tanah berlumpur, lambung hewan, kolam-kolam pengolahan limbah. Seperti yang kita tahu, anaerob yaitu tidak menggunakan oksigen. Anaerob juga tidak menghasilkan ATP tambahan. Hasil akhir dari respirasi anaerob adalah yaitu NAD+ yang digunakan untuk mengambil elektron dan hidrogen pada proses glikolisis. Anaerob juga menghasilkan etanol dan CO2 pada sel-sel ragi. Dan yang terakhir menghasilkan asam laktat pada sel-sel otot. Lalu respirasi aerob. Jika respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen, maka aerob membutuhkan oksigen. Terdapat dua rangkaian reaksi tambahan yang berlangsung di mitokondria, yaitu yang pertama siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat atau trikarboksilik aksid atau TCA cycle. Dan yang kedua yaitu rantai transport elektron. Selanjutnya jumlah energi total yang dihasilkan dari proses respirasi. Yang pertama yaitu glikolisis. Untuk proses glikolisis pada respirasi aerob menghasilkan 2 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP juga. Lalu selanjutnya siklus Krebs. Pada reaksi aerob menghasilkan 2 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob tidak menghasilkan ATP. Selanjutnya rantai transport elektron. Pada respirasi aerob menghasilkan 32 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob tidak menghasilkan ATP. Untuk jumlah ATP total, pada respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Organisme anaerob tidak menghasilkan banyak energi, namun berperan penting untuk recycle karbon. 3 tahapan reaksi respirasi seluler. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu glikolisis, yaitu glukosa dipecah menjadi pirufat, lalu ke siklus Krebs. Setelah siklus Krebs, yaitu akan ke rantai transport elektron, yang hasil akhirnya menghasilkan 32 ATP. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah sebuah proses perubahan energi matahari menjadi energi kimia yang digunakan oleh sel. Proses fotosintesis adalah sebuah reaksi kimia, merupakan reaksi kimia paling penting dalam kehidupan di alam raya. Oksigen yang dihasilkan sangat berguna untuk makhluk hidup lainnya. Lalu fotosintesis terjadi di dalam organel khusus yang disebut dengan kloroplas. Molekul pigmen untuk menangkap cahaya adalah klorofil. Fotosintesis terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O dan dengan bantuan sinar matahari menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2. Fotosintesis merupakan reaksi redoks, yaitu molekul air diuraikan, elektron dan ion H+ dilepaskan, menghasilkan gas O2. Elektron dan ion H+ ditransfer ke CO2 menghasilkan gula. Untuk reaksinya yaitu untuk reduksinya 6CO2 menghasilkan C6H12O6. Lalu untuk oksidasinya 12H2O menghasilkan 6O2. Selanjutnya light dependent reaction atau reaksi terang, yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi kimia atau ATP dan NADPH menghasilkan oksigen atau O2. Terdiri atas fotosistem 1, fotosistem 2, dan transport elektron yang berlangsung pada gerhana. Untuk fotosistem 1 menghasilkan elektron yang digunakan untuk pembentukan NADPH. Selanjutnya fotosistem 2 menghasilkan energi yang digunakan untuk pemecahan molekul H2O menghasilkan H+, dan pembentukan gradien proton sehingga H+ masuk ke dalam ruang tilakoid.
Selanjutnya, sistem transport elektron, yaitu rangkaian molekul pembawa elektron yang memindahkan elektron dalam proses pembentukan gradien proton. H+ digunakan untuk menghasilkan ATP. ATP dan NADH yang digunakan sebagai pemicu reaksi siklus Kelvin atau light independent reaction atau reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada grana atau granum, membutuhkan cahaya dan H2O, menghasilkan O2, ATP, dan NADPH. Seperti yang kita lihat di gambar, yang lingkaran besar itu merupakan contoh gambar dari kloroplas dan di dalamnya ada grana atau granum yang berwarna hijau. Nah, grana atau granum mendapat sinar matahari lalu menghasilkan ATP dan NADPH. Gambar ini merupakan ilustrasi dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang membutuhkan foton cahaya untuk melepaskan elektron dari molekul klorofil fotosistem 1 dan 2. Selanjutnya, siklus Kelvin atau light independent reaction atau reaksi gelap. Pemanfaatan energi kimia yang dihasilkan dari reaksi terang atau ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa. Berlangsung pada stroma, diawali dengan fiksasi karbon, yaitu berhubungan dengan atom-atom C yang berasal dari CO2 menjadi suatu senyawa organik. Dilanjutkan dengan penambahan H+ bersama dengan elektron berenergi tinggi menjadi membentuk glukosa, dibantu oleh enzim-enzim yang berperan dalam siklus Kelvin. Ini merupakan gambar ilustrasi dari reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama yaitu pada siklus terang, H2O diubah menjadi oksigen atau O2, sedangkan pada reaksi gelap, CO2 diubah menjadi glukosa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.